Bila kita tengok kembali perjalanan bangsa ini, bukan perjalanan yang singkat, yang kecil, tapi perjalanan yang panjang dan besar. Saya ingin dalam kesempatan ini menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk. Indonesia adalah masyarakat di Nusantara yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, memutuskan untuk menjadi satu tanah air dan satu bahasa persatuan. Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928. Itulah satu yang pertama, menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan. Lalu kemudian kita berjalan 17 tahun kemudian kita mendapatkan satu yang kedua, yaitu satu negara. Kita merdeka menjadi sebuah negara Republik Indonesia. Sempat menyapa warga dan lain-lain. Jadi memang sosialisasi terus dilakukan oleh Anies Baswedan sambil terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, ini sebenarnya penting ya, seorang calon presiden, bukan hanya Anies Baswedan, tapi calon-calon presiden lainnya, bagaimana mendengarkan rakyat dan bagaimana dari hasil mendengarkan itu kemudian kita menjadi program-program yang memang bisa mensejahterakan rakyat nantinya. Saya jauh-jauh hari mengatakan ada keuntungan tersendiri bagi kita rakyat Indonesia pada saat partai politik mengajukan calon presiden sejak awal. Minimal ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejaknya, kemudian kita bisa cek juga visi-visi dan programnya, dan yang paling penting yang ketiga adalah kita bisa menunjukkan program-program itu. Semua kami Al-Insan sudah berada di posisi Gelora Bung Karno untuk menghadiri nanti siang jam 1 di kehadiran Anies Baswedan. Untuk itu kami semua teman dari Al-Insan sudah bergabung di Gelora Bung Karno. Salam semangat, salam persatuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Satu adalah Anies Baswedan. Anies pidato di Senayan, semua pimpinan koalisi perubahan hadir. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, semua pimpinan partai politik anggota koalisi perubahan hadir dalam acara pidato politik Anies Baswedan. Semua pimpinan koalisi perubahan hadir, pengundangnya adalah Amanat Indonesia, ujar Anies saat tiba di tenis indoor Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei siang. Amanat Indonesia, Anies sendiri merupakan kelompok relawan yang didirikan sejumlah kader Partai Amanat Nasional (PAN), parpol yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Salah satu pendiri kelompok ini adalah Ketua DPP PAN 2010-2015 Syahrin Hamid. Selain itu ada nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaludin Nur dan M. Yasin Kara juga tergabung dalam kelompok relawan ini. Kelompok relawan ini akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta hari ini Minggu 7 Mei. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkap Syahrin Hamid DKK bukan lagi pengurus PAN. Itu sikap pribadi saja. Mas Syahrin, Mas Putrajaya, Mas Yasin Kara memang pernah menjadi pengurus PAN, tetapi sudah lama tidak aktif, kata dia Sabtu 6 Mei. Anies melanjutkan kedatangannya di forum deklarasi ini berdasarkan undangan kelompok relawan tersebut. Jadi teman-teman dari Amanat Indonesia, mereka mengatur, mereka menentukan waktunya, dan saya mengikuti jadwal undangan yang mereka buat, tuturnya. Koalisi Perubahan atau Koalisi Persatuan untuk Perubahan KPP yang merupakan kelompok parpol pendukung Anies sejauh ini baru beranggotakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Di sisi lain ada Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Tak ketinggalan ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR yang dibentuk oleh PKB dan Partai Gerindra. Semua pimpinan partai politik anggota Koalisi Perubahan hadir dalam acara pidato politik Anies Baswedan.
Semua pimpinan koalisi perubahan hadir, pengundangnya adalah Amanat Indonesia, ujar Anies saat tiba di tenis indoor Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei siang. Amanat Indonesia, Anies sendiri merupakan kelompok relawan yang didirikan sejumlah kader Partai Amanat Nasional, PAN, parpol yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Salah satu pendiri kelompok ini adalah Ketua DPP PAN 2010-2015 Syahrin Hamid. Selain itu ada nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaldin Nur dan M. Yasin Kara juga tergabung dalam kelompok relawan ini. Kelompok relawan ini akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta hari ini, Minggu 7 Mei. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkap Syahrin Hamid DKK bukan lagi pengurus PAN. Itu sikap pribadi saja. Mas Syahrin, Mas Putrajaya, Mas Yasin Kara memang pernah menjadi pengurus PAN, tetapi sudah lama tidak aktif, kata dia Sabtu 6 Mei. Anies melanjutkan kedatangannya di forum deklarasi ini berdasarkan undangan kelompok relawan tersebut. Jadi teman-teman dari Amanat Indonesia, mereka mengatur, mereka menentukan waktunya dan saya mengikuti jadwal undangan yang mereka buat, tuturnya. Koalisi Perubahan atau Koalisi Persatuan untuk Perubahan KPP yang merupakan kelompok parpol pendukung Anies sejauh ini baru beranggotakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Di sisi lain ada Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Tak ketinggalan ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR yang dibentuk oleh PKB dan Partai Gerindra. Anies melanjutkan kedatangannya di forum deklarasi ini berdasarkan undangan kelompok relawan tersebut. Jadi teman-teman dari Amanat Indonesia, mereka mengatur, mereka menentukan waktunya dan saya mengikuti jadwal undangan yang mereka buat, tuturnya.